Setelah berlatih Tiansu Jing, Ye Chen semakin merasakan kekuatan Tao Jing. Mungkin Tao Jing jauh lebih dari apa yang mereka ketahui saat ini. Jika ada hubungan antara Sanxing Xianzong dan Tanah Suci Sanxing di dunia manusia, apakah Sanxing Xianzong juga memiliki Dao Jing? Atau apakah kitab suci Tao di dunia diturunkan oleh Sanxing Xianzong? Ye Chen memiliki pertanyaan seperti itu, jadi dia harus pergi ke Sanxing Xianzong. Jika itu benar-benar terkait, seperti yang dia bayangkan, apakah dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kitab suci yang lebih kuat? Ketika Ye Chen berpikir seperti ini, beberapa murid muda dari gerbang Tiansu tiba-tiba muncul di luar guanya. Masing-masing dari mereka memiliki senyum yang buruk. Kita dapat memahami maksud dari saudara seperguruan yang lebih tua. Jika kita dapat mempermalukan orang ini, dia akan bahagia, dan hari-hari baik kita akan datang. Di antara mereka, murid yang meninggalkan Yin He berkata sambil tersenyum. Kakak senior Wang Lu, nilai bakat Ye Chen juga 9. Di masa depan, Ye Chen pasti akan memiliki prestasi yang luar biasa, dan ada banyak tetua besar yang sangat menyukainya. Jika kita melakukan terlalu banyak, apakah kita akan membuat kakak senior tidak puas? Seorang murid berkata dengan sedikit keraguan, selain itu, dengan bakatnya, kecepatan peningkatan kekuatannya pasti mengerikan. Jika kekuatannya melampaui kita di masa depan, tidak akan mudah baginya untuk membalas pada saat itu. Ketika mendengar ini, beberapa murid lainnya merasa bahwa itu masuk akal. Dengan cara ini, bahkan jika mereka akan mendapatkan beberapa keuntungan sekarang, mereka juga akan memberi konsekuensi buruk untuk satu hari di masa depan. Mendengar ini, wajah Wang Lu tiba-tiba tenggelam dan berkata, ada apa? Tidak bisakah kau percaya, apakah kakak senior akan menyerahkannya? Dengan pengaruh kakak senior, bahkan banyak tetua yang menyanjung kakak senior. Tidak mudah bagi kakak senior untuk menekan siapa yang dia inginkan dan siapa yang tidak bisa diserahkan. Jika kamu khawatir tentang hal itu secara membabi buta dan bertindak berani sesuai dengan keinginan saudara seperguruan yang lebih tua, atau tidak mematuhi saudara seperguruan yang lebih tua, kamu akan bernasib buruk sekarang. Kamu tidak perlu menunggu sampai nanti. Begitu Wang Lu mengucapkan dua kata terakhir, murid-muridnya yang lain juga terkejut. Ya, jika dia tidak mendengarkan saudara seperguruan yang lebih tua kali ini, jika dia marah, dia akan berada dalam masalah besar sekarang. Siapa yang bisa mengatakan dengan tepat apa yang terjadi setelah itu? Sebaiknya kamu jaga matamu terlebih dahulu. Ini adalah Gua Ye Chen. Dia sedang berlatih di gua sekarang. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, kita tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Wang Lu melihat kehadiran beberapa orang di dalam hatinya dengan goyah, terus berkata. Yang lain melihat ke gua di depan mereka. Mereka semua mengikuti Wang Lu ke gua. Wang Lu mendengus dingin, siapa ini di dalam gua? Ketika aku sedang memikirkan bagaimana cara masuk ke dalam gua berikutnya, aku mendengar seseorang berbicara di luar pintu, dan hatiku sedikit tergerak. Kemudian aku berdiri dan membuka gua dan keluar. Ye Chen berjalan keluar dari gua dan melihat beberapa murid Tiansumen berdiri di luar gua. Sambil tersenyum, dia melengkungkan tangannya dan berkata, apa yang bisa kulakukan untukmu, saudara-saudara senior? Aku ingat bahwa gua itu tidak diberikan kepada para murid sebelumnya. Bagaimana kamu berlatih di sini? Wang Lu pura-pura tidak tahu dan bertanya dengan nada bertanya. Begitu Ye Chen mendengarkan nada bicara Wang Lu, dia tahu bahwa orang-orang ini datang untuk mencari kesalahan, dan dia langsung memikirkannya. Aku khawatir dia terinspirasi oleh Yin He. Gua ini diberikan kepadaku oleh tetua. Omong kosong. Ye Chengang disela oleh Wang Lu. Aku ingat kamu adalah murid baru Tiansumen. Bagaimana mungkin tetua memberimu gua seperti itu? Apakah kamu tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada mereka yang memasuki gua tanpa izin? Ye Chen secara alami sejernih cermin. Jika orang-orang ini ingin mencari kesalahan, apakah mereka takut tidak dapat menemukan alasan? Seperti kata pepatah, jika Anda ingin menambah kejahatan, Anda tidak perlu khawatir. Jika tidak diberikan, murid mana yang berani berlatih di sini? Bahkan jika seekor babi dapat memikirkan masalah, orang ini masih menggunakannya untuk menjebak dirinya sendiri. Hati Ye Chen benar-benar lucu. Tampaknya Yin He tidak lebih dari itu. Dia mengirim babi seperti itu untuk berurusan dengannya, yang benar-benar menghina kecerdasannya. Bukankah kamu murid yang mencapai 9 hari itu? Ada apa? Kamu tersanjung ketika kamu pikir kamu berbakat. Aku katakan kepadamu, jika kamu melanggar salah satu aturan gerbang Tiansu, Penatua Hukum Pidana tidak akan peduli apakah kamu telah mencapai level 9. Dia hanya tahu bahwa kamu telah melanggar aturan dan akan dihukum. Murid berjubah abu-abu lainnya mendengus. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa yang ingin kau lakukan? Wang Lu menatap Ye Chen dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Dia bingung sejenak, apakah apa yang baru saja dia katakan tidak cukup untuk membuat jera? Mengapa orang ini tidak takut? Aku akan membawamu pergi menemui tetua hukum pidana. Kata-kata Wang Lu hanya, sepasang mata menatap Ye Chen, ingin memberi Ye Chen semacam tekanan. Dia berpikir dalam hati, orang ini datang ke gerbang Tiansu untuk pertama kalinya, bahkan jika bakatnya mencapai 9. Dia bukan hanya seorang pemula. Aku sangat takut, mungkin aku akan sedikit tidak berdaya. Selain itu,
Bahkan jika mereka tidak takut, mereka pasti tidak berani pergi menemui tetua hukum pidana. Selama Ye Chen menolak, mereka punya alasan untuk menyerang Ye Chen, dan itu adalah langkah yang terbuka dan jujur. Bagaimana jika aku tidak pergi? Kata Ye Chen ringan. Ketika Wang Lu mendengar bahwa Ye Chen diperkirakan akan melawan, dia berkata dengan nada dingin, jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ye Chen mengerti bahwa mereka ingin melakukannya sendiri. Itu hanya alasan untuk menemui sesepuh hukum pidana. Mereka ingin membiarkan diri mereka menolak, jadi mereka punya alasan untuk melakukannya. Namun, jika ingin bermain konspirasi, orang-orang ini masih terlalu muda. Jika ingin bermain dengan Ye Chen, mereka harus siap dipermainkan sampai mati. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan berkata, jangan sibuk dengan pekerjaanmu. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa pergi. Karena beberapa saudara seperguruan meragukan rasionalitas guaku, aku akan pergi untuk membuktikannya dan membuat mereka yakin. Ye Chen berkata bahwa dia akan memimpin untuk keluar. Wang Lu beberapa orang tercengang, bagaimana Ye Chen tidak bermain sesuai rutinitas. Apakah mereka benar-benar ingin pergi ke sesepuh hukum pidana? Begitu kamu pergi, bagaimana kamu memberitahu sesepuh hukum pidana? Beberapa orang Wang Lu saling memandang, dan tiba-tiba tidak ada ide. Ye Chen berbalik dan melihat bahwa tidak ada gerakan. Dia mendesak mereka, bukankah kalian baru saja khawatir? Mengapa kalian tidak khawatir sekarang? Wang Lu terbatuk dan berkata dengan sedikit malu, sebenarnya, masalah ini dapat diselesaikan tanpa mengganggu penatua hukum pidana. Selain itu, penatua hukum pidana bekerja setiap hari dan tidak punya waktu untuk menemui kita. Itu tidak baik, masalah ini mungkin menyangkut reputasi pribadi saya, dan itu juga ditetapkan dalam peraturan. Penatua hukum pidana menegakkan hukum dengan ketat. Bahkan jika dia sibuk, dia pasti akan meluangkan waktu untuk memberiku tawaran yang adil. Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Beberapa wajah Wang Lu menunjukkan ekspresi yang sulit, sungguh tidak terduga bahwa Ye Chen begitu sulit dihadapi, tetapi dia meremehkan pemula ini. Kali ini, mereka tidak dapat melakukannya. Bukti apa yang kamu miliki bahwa gua itu milikmu? Murid lain melihat bahwa Wang Lu tidak tahu, jadi dia bertanya dengan santai. Bukti, Ye Chen berpikir sejenak, lalu matanya berbinar, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Tentu saja, semua ini sengaja diperlihatkan kepada mereka. Ye Chen mengeluarkan sebuah token dan berkata, aku tidak tahu apakah ini bukti. Perintah Tiansu. Ekspresi wajah beberapa orang Wang Lu sangat berubah, menatap token emas di depan mereka, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka untuk waktu yang lama. Perintah Tiansu dari gerbang Tiansu adalah impian banyak murid. Selain itu, tokennya terbatas. Saat ini, hanya 3 buah yang telah dikeluarkan di antara banyak murid. Jika bagian ini disertakan, itu akan menjadi yang keempat. Semua murid yang bisa mendapatkan Tiansu Order adalah murid teratas di Sekte Tiansu. 3 orang yang mendapatkan Tiansu Order sebelumnya adalah 3 murid teratas Sekte Tiansu. Sekarang Ye Chen baru saja tiba dan mendapatkan Tiansu Order, apa maksudnya? Semuanya sudah jelas. Para murid yang sebelumnya memiliki beberapa kekhawatiran merasa bahwa masa depan tidak akan mudah. Apakah mereka menyinggung Ye Chen atau Yin He, mereka akan menjadi korban perjuangan mereka. Ketika dia melihat token itu, dia terkejut. Hitung. Seorang murid menelan ludah dan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Ye Chen menyimpan token itu sambil tersenyum dan berkata, karena sudah diperhitungkan, saya tidak akan mengganggu beberapa saudara senior. Saya harus berlatih dalam pengasingan. Silakan lakukan apa yang Anda inginkan. Katanya, Ye Chen memasuki gua, pintu batu gua, ditutup tanpa ampun. Semua orang yang hadir pucat pasi. Wajah Wang Lu sedikit pucat, yang di luar dugaannya. Dia pikir sesepuh itu baru saja memberi Ye Chen sebuah gua, tetapi dia tidak berharap untuk memberi Ye Chen perintah kosong. Setelah itu, jika dia ingin melakukan sesuatu pada Ye Chen, itu tidak mungkin. Bahkan Yin He tidak bisa begitu berani. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Seorang murid menatap Wang Lu dan bertanya. Wang Lu kembali kepada Tuhan, tetapi untuk waktu yang lama, dia tidak ingin berbicara lagi. Setelah Ye Chen kembali ke gua, dia mengeluarkan token dan berkata pada dirinya sendiri, token ini tampaknya sangat kuat. Apa efeknya? Kita harus mencari tahu. Ye Chen berpikir bahwa token ini akan memberinya banyak bantuan, jadi masih perlu untuk mengklarifikasi tujuannya. Yin He, apa yang kupikirkan tentangmu? Ternyata memang seperti ini. Aku tidak bisa menahan napas. Sekarang aku mulai bertarung. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri sambil tersenyum tipis. Namun, senyum seperti ini sedikit dingin, tetapi juga sedikit meremehkan. Menurut Ye Chen, orang yang tidak tenang seperti Yin He tidak akan bisa mencapai hal-hal besar. Dulu dia merasa bangga dengan dirinya sendiri, tetapi tidak tahu, dia adalah orang bodoh. Jika dia tidak memiliki bakat dan memperoleh kultivasi gerbang Tiansu, dia akan menjadi orang bodoh yang tidak punya otak. Ye Chen merasa bahwa lawannya adalah orang bodoh seperti itu, dan hatinya sedikit sedih. Ye Chen segera melepaskan beberapa ide lain dan mulai berlatih dengan penuh perhatian.
Dia ingin menyelesaikan jilid pertama Tiansu Jing dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan kemudian mempraktikkannya dengan kecepatan tercepat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Yin He untuk berlatih Sutra Tiansu? Maka dia harus lebih pendek. Dengan cara ini, dia menamparkan mulut Yin He dengan keras. Di luar gua Yin He, Wang Lu berdiri dengan gugup di luar dan membungkukkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Kakak senior, semuanya dalam masalah." Apa yang terjadi? Suara Yin He tidak mendesak atau lambat. Wang Lu menelan tenggorokannya dan berkata, "Tetua tidak hanya memberi Ye Chen sebuah gua, tetapi juga memberi Ye Chen perintah Tiansu." Wajah Yin He tiba-tiba berubah dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Apakah Ye Chen memiliki perintah hari kosong?" Ya, tatapan mata Yin He menjadi galak, bahkan lebih ganas. Dia tidak ingin percaya bahwa seorang pria yang baru saja datang ke gerbang Tiansu mendapatkan perintah Tiansu. Ketika dia datang ke gerbang Tiansu, nilai bakatnya juga mencapai 9, tetapi dia tidak mendapatkan perintah Tiansu secepat itu. Ye Chen melampauinya saat ini. "Tetua, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu memberinya perintah Tiansu secepat itu?" Yin He tidak mengerti, tetapi tidak mau menerimanya. Tetapi dia tidak bisa lari ke tetua, bukan? Itu hanya akan membuat tetua jijik dan meninggalkan kesan buruk padanya. Di gerbang Tiansu, selain pemimpin sekte, ada beberapa tetua besar dengan kekuatan tinggi dan kekuatan luar biasa. Meskipun Yin He memiliki posisi yang baik di gerbang Tiansu, dia masih jauh lebih buruk daripada beberapa tetua. Dia hanya seorang murid. Apa yang kamu lakukan padanya? Yin He bertanya dengan suara rendah. Dia mengeluarkan perintah Tiansu. Tentu saja, kami tidak berani memindahkannya. Wang Lu menjawab dengan hati-hati. Yin He mengangguk puas. Jika Wang Lu tidak membuka matanya dan memindahkan Ye Chen, itu akan merepotkan. "Baiklah, begitu. Kau turun saja." Nada bicara Yin He masih rendah. Wang Lu merasa lega di dalam hatinya dan pergi dengan cepat setelah berpegangan tangan. Ye Chen, sepertinya tidak mudah bagiku untuk berurusan denganmu, tetapi kau tidak boleh terlalu sombong. Jika aku ingin berurusan denganmu, kau tidak dapat melarikan diri." Yin He berkata dengan dingin. Di sebuah bangunan di gerbang Tiansu, seorang murid berdiri di depan tetua dengan hormat. Tetua itu tampak tenang dan mendengarkan laporan murid itu. Wang Lu dan beberapa orang lainnya pergi mencari adik seperguruan Ye. Akhirnya, mereka bertemu Tiansu Ling, dan mereka ketakutan setengah mati. Tidak ada yang dilakukan. Murid itu sangat fasih berbicara, tenang, dan memiliki temperamen yang baik. Anda dapat melihat bahwa dia bukan murid biasa. Murid ini benar-benar bukan murid biasa. Dia adalah murid ketiga dari Sekte Tiansu, dan juga murid yang bangga dari tetua Tian Chengzi, Mo Tiansu. Meskipun Mo Tiansu hanya yang ketiga di gerbang Tiansu, dia juga terkenal di Istana Tianan. Yang lebih penting, dia juga salah satu murid dengan Ordo Tiansu. Setelah mendengar laporan Mo Tiansu, Tian Chengzi membelai janggutnya yang panjang dan berkata sambil tersenyum, "Yin, dia benar-benar tidak bisa menahan napas. Dia akan melakukannya sekarang. Jika dia begitu bertekad, sepertinya dia tidak akan sukses besar di masa depan." Mo Tiansu berkata, meskipun Ye mengatakan bahwa dia baru saja datang ke gerbang Tiansu, penampilannya tenang, dan dia menghabisi Wang Lu beberapa orang. Cara seperti itu luar biasa. Tian Chengzi menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya juga mendengar bahwa dia memberikan labu berisi cairan abadi kepada orang lain saat dia mengikuti ujian. Jika dia tidak memiliki latar belakang tertentu, saya tidak akan pernah mempercayainya." Mo Tianzu berkata, "Tuan, jika dia benar-benar memiliki latar belakang yang berbeda, apa yang Anda ingin dia lakukan di gerbang Tiansu?" Tian Chengzi juga memikirkannya. Ya, tidak mungkin bagi kekuatan lain di kediaman Tianan untuk memberikan cairan abadi. Apa tujuan gerbang Tiansu milik Ye Chen Lai? Jika Ye Chen berasal dari tempat yang sama dengan gerbang Tiansu, dia tidak perlu datang ke gerbang Tiansu. Jika dia lebih tinggi dari gerbang Tiansu, apakah itu hanya untuk bersenang-senang? Pergi dan cari tahu dari mana Ye Chen berasal. Jika kamu tidak dapat mengetahuinya dari kediaman Tianan, pergilah ke tempat lain. Tian Chengzi memerintahkan. Bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chen dapat mengeluarkan cairan abadi karena diagram 8 diagram Tai Chi, bukan dari kekuatan besar manapun. Dalam sekejap waktu, setengah bulan berlalu. Mo Tianzu diperintahkan untuk mencari tahu tentang asal-usul Ye Chen. Dia tidak mencari tahu di kediaman Tianan, tetapi pergi ke 3 prefektur lainnya. Tidak ada petunjuk, juga tidak dapat membantu tetapi Ling Tian Chengzi bingung, apakah Ye Chen bukan dari negara bagian Wanxian. Ketika Tian Chengzi ragu, Ye Chen telah menemukan pintu. Tian Chengzi bertemu Ye Chen di gedung. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, "Saya telah bertemu dengan sesepuh." Tian Chengzi mengangguk, "Ye Chen, bagaimana latihanmu?" Murid itu datang untuk mengganggu sesepuh hanya demi kultivasi. Saya telah menyelesaikan jilid pertama Sutra Tiansu dan meminta sesepuh untuk memberikan jilid kedua kitab suci. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tian Chengzi tertegun sejenak, setengah bulan untuk menyelesaikan kultivasi. Apakah itu terlalu cepat? Apakah kamu benar-benar sudah selesai? Tian Chengzi menatap Ye Chen dengan curiga. Tidak berani menipu Ye Chen. Tian Chengzi mengeluarkan napas waktu, yang menyelimuti Ye Chen. Ye Chen juga secara sadar melepaskan napasnya.
Dia juga sengaja menjalankan Tian Sujing untuk membiarkan Tian Chengzi memeriksanya. Setelah napas Tian Chengzi melirik, dia memastikan bahwa Ye Chen benar-benar telah menyelesaikan latihannya. Dia bahkan lebih terkejut dan berkata, "Bagaimana kamu berlatih? Bagaimana bisa begitu cepat?" Yin He membutuhkan waktu hampir sebulan untuk berlatih volume pertama Tian Su Sutra, yang merupakan rekor tercepat Tian Su Get. Namun, Ye Chen hanya menghabiskan waktu setengah tahun untuk berlatih. Kecepatan ini bahkan lebih mengerikan. Ye Chen berkata, "Para murid berlatih sesuai dengan kitab suci." Tian Chengzi memiliki garis hitam di wajahnya. Tentu saja, dia tahu bahwa dia berlatih sesuai dengan kitab suci. Kalau tidak, apa yang kamu latih? Tian Chengzi menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan kitab suci jilid kedua kepada Ye Chen, sambil berkata, "Kitab suci jilid kedua ini jauh lebih sulit daripada jilid pertama. Kamu bisa memahaminya dengan baik dan jangan terburu-buru." Ye Chen segera berkata, "Ya, tolong ingat." Ye Chen mendapatkan kitab suci jilid kedua, mendengarkan kata-kata Tian Chengzi, berpikir, apakah kitab suci jilid kedua ini masih sulit? Saya khawatir tidak sesulit jilid pertama. Setelah meninggalkan gedung, Ye Chen tidak bergegas kembali ke gua, tetapi bermaksud pergi ke kota virtual untuk rekreasi. Ketika Ye Chen tiba di Sucheng, dia masuk ke restoran dan duduk di dekat jendela. Ketika asisten toko melihat bahwa dia adalah murid gerbang Tiansu, dia tidak berani mengabaikannya, jadi dia datang untuk menyambutnya. Ye Chen dengan santai memesan anggur dan sayuran, dan memesan sebotol anggur. Pria itu melarikan diri, tetapi dalam sekejap dia membawanya. Kecepatannya tidak begitu cepat. Ye Chen mendesah dalam hatinya bahwa menjadi murid sekte Tiansu itu baik. Kemanapun dia pergi, dia selalu diperlakukan istimewa. Ye Chen baru saja akan menikmati anggurnya ketika sesosok muncul di pintu restoran. Dia melirik ke restoran dan melihat Ye Chen duduk di dekat jendela dengan senyum menyanjung di wajahnya. "Kakak Ye, lama tidak bertemu." Orang ini langsung menghampiri Ye Chen dan menyapanya dengan hangat. Begitu Ye Chen mendengar seseorang berbicara sendiri, dia mendongak dan melihat bahwa suasana hatinya sedang baik. Orang-orang yang menyapanya adalah orang lain atau orang yang sedang berbisik-bisik. Chi Feng ini belum pergi sejak dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yin He setengah bulan yang lalu. Dia telah menunggu kesempatan di kota yang kosong. Kaisar layak mendapatkan hatinya. Dia telah menunggu selama setengah bulan, yang dapat dianggap sebagai kedatangan Ye Chen. Chi Feng tahu bahwa dia punya dendam dengan Ye Chen, tetapi dia harus cukup berani untuk berteman dengan Ye Chen. Ini tidak benar, Ye Chen datang, dia juga berlari ke pantat. Ye Chen, dengan wajah datar dan bahasa sarkastik, berkata, "Siapa yang harus aku lakukan?" Ternyata itu adalah putra tertua dari kebangsaan Jiuli. Aku tidak tahu apakah kali ini dia ingin memukulku sampai mati. Atau apakah kamu ingin menangkapku hidup-hidup. Setelah mendengar ini, Chi Feng merasa malu, tetapi dia berkata sambil tersenyum, di mana saudara Ye mengatakan, "Bagaimana mungkin aku berani?" Ada kesalahpahaman dan kesalahpahaman sebelumnya. Tidak, aku di sini untuk menunggu saudara Ye, hanya untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Kesalahpahaman, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jika aku tidak berlari cepat, aku khawatir aku tidak punya tulang lagi." Chi Feng tahu bahwa Ye Chen tidak akan menyerah seperti ini. Jika kamu ingin berteman, kamu harus bersabar dan mendapatkan beberapa manfaat. Jika tidak, mengapa orang harus memaafkanmu? Chi Feng segera berkata sambil tersenyum, "Demi meminta maaf, kali ini aku menyiapkan hadiah kecil untuk kakak Ye, dan aku berharap kakak Ye dapat melupakan masa lalu dan menerima hadiah ini." Angin mendesis berkata, telapak tangannya tiba-tiba muncul sebuah botol giok. Botol giok ini dan botol giok yang diberikan Yin He hampir tidak berbeda. Ye Chen menatap botol giok di tangan angin mendesis dan berkata, "Apa ini lagi?" "Ini adalah saripati darah binatang surgawi yang dibuat oleh nenek moyang kita dari suku Sembilan Li. Ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Terimalah. Jika menurutmu ini bagus, aku masih punya beberapa di Jiuli, dan aku bisa memberikannya kepadamu saat itu." Dia berkata sambil tersenyum menyanjung. Ye Chen menatap angin dengan curiga dan berkata, "Apakah ini benar-benar bagus untuk kultivasi? Kamu tidak melakukan apa-apa di sini." Angin mendesis dengan wajah polos berkata, "Kakak Ye dianiaya, bahkan jika memberiku 10 keberanian juga tidak berani." Ye Chen menatap angin mencibir yang polos itu, dan angin mencibir saat ini berbeda dari yang membunuhnya sebelumnya. Itu adalah perbedaan dalam sikap. Ye Chen secara alami tahu mengapa sikap Chi Feng telah banyak berubah. Jika dia bukan murid sekte Tiansu, atau murid dengan nilai bakat 9, akankah dia mati dan memohon keberanian berwajah putih? Ye Chen mencibir dalam hati, "Karena kamu mengirim ke pintu, maka aku tidak sopan, aku hanya membutuhkan banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan. Meskipun pintu Tiansu dapat memberiku banyak sumber daya, tetapi para pengunjung tidak akan menolak, lebih baik." "Apakah ini benar-benar begitu bagus?" tanya Ye Chen dengan mata curiga. "Aku dapat menjamin bahwa hari ini, esensi darah binatang buas pasti merupakan hal yang baik untuk kultivasi, yang dapat membantu tubuh manusia untuk menembus meridian seluruh tubuh, sehingga meridian mengandung lebih banyak ki abadi. Namun, jumlah benda ini perlu diakumulasikan. Jika tidak ada jumlah dukungan tertentu, efeknya tidak begitu bagus secara alami.
Kalian orang Jiuli juga menggunakan benda ini? Tanya Ye Chen. Alasan mengapa kami orang Jiuli bisa menjadi setengah manusia dan setengah binatang adalah karena ada esensi darah monster di dalam tubuh kami. Hari ini, esensi darah hewan hanya digunakan untuk meningkatkan kualitas darah. Kalau begitu aku menggunakannya, apakah aku akan menjadi setengah manusia dan setengah binatang? Jika monster itu terlihat seperti itu, aku tidak menginginkannya. Ye Chen meletakkan esensi darah binatang itu di atas meja sesuka hati, dan dia sama sekali tidak mempedulikannya. Aku khawatir dengan angin, aku sibuk dan aku tidak akan mengubah denyut darah. Itu hanya akan menghilangkan kotoran dan melewati meridian. Ye Chen berkata dengan lembut, baiklah, aku tahu, aku akan mencoba benda ini terlebih dahulu. Jika bagus, aku akan menggunakannya lebih dari sekali. Jika tidak bagus, aku tidak akan menggunakannya. Jika saudara Ye menginginkannya, aku pasti akan memberikan dukungan penuh kepada orang 9 Li. Kataku dengan cemoohan dan sumpah serapah. Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu yakinlah bahwa jika itu benar-benar baik, itu akan banyak membantuku, dan aku tidak akan bersikap buruk kepada orang-orang Jiuli. Angin mendesis mendengar balasan seperti itu, waktunya di luar dugaan, tugas hari ini telah selesai. Dengan kata-kata Ye Chen, dia juga dapat berdiri setelah kembali ke orang-orang Jiuli, dan dia tidak akan lagi dihukum oleh keluarga. Kakak Ye harus mengatakan apapun. Tertawalah pada angin dan menyanjung. Baiklah, aku ingin sendiri sekarang, kata Ye Chen, dan dia minum sendiri dan mulai minum, dan dia berhenti mengabaikan angin. Angin mengendus juga orang yang sangat menarik, setelah memegang tangan lengkung tinju, itu adalah kepergian yang cepat. Setelah angin menghina pergi, Ye Chen berbalik sedikit tersenyum, karena 9 orang Li bersedia menjadi musuh besar, Ye Chen tidak akan menolak. Setelah angin yang mengendus meninggalkan restoran, hatiku sangat senang. Aku juga ingin mencari restoran untuk minum beberapa gelas. Aku bisa membuatnya sedih akhir-akhir ini. Lei yang mencibir memintanya untuk menunggu Ye Chen di sini untuk menemukan cara menjalin hubungan. Tetapi dia telah menyinggung Ye Chen sebelumnya. Sekarang dia ingin berteman lagi. Tidak mudah bagi siapapun yang pemarah untuk melakukannya. Dalam setengah bulan ini, dia juga ingin mematahkan kepalanya, dan tidak menemukan cara yang baik untuk datang. Akhirnya, dia hanya mengambil kesempatan, tetapi tidak menyangka Ye Chen berbicara dengan sangat baik. Meskipun Ye Chen tidak cukup kuat sekarang, itu adalah rencana jangka panjang. Jika kita telah banyak membantunya dalam pertumbuhannya, kita pasti akan membalasnya di masa depan. Hati angin yang mencibir sangat senang, tidak bisa menahan tawa dari suaranya. Tetapi kemudian, mencibir memikirkan hubungan antara Ye Chen dan Gunung Qingcheng, dan mengerutkan kening lagi. Ye Chen begitu ceria untuk mengabaikan kecurigaan masa lalu, ini akan menjadi masalah. Jika Ye Chen memiliki hubungan dekat dengan Gunung Qingcheng, maka dia akan sangat mudah terikat dengan dirinya sendiri, apakah dia hanya akan memanfaatkan dirinya sendiri? Atau, apakah dia memanfaatkan orang-orang Jiuli? Senyum sinis itu muncul di benaknya, dan senyum di wajahnya menghilang sepenuhnya. Pastikan kamu tahu apa hubungannya dia dengan Gunung Qingcheng. Senyum itu sedikit berbisik pada dirinya sendiri. Setelah Ye Chen selesai minum, dia tidak tinggal lama di kota, dan segera kembali ke gerbang Tiansu, dan datang ke guanya sendiri, dan menutup pintu gua. Hari ini, esensi darah binatang buas benar-benar memiliki efek yang sangat ajaib. Ye Chen menatap botol giok di tangannya, dan mempertanyakannya. Jika benda ini benar-benar bagus, maka apakah orang-orang Jiuli masih akan berada di bawah pintu kosong langit? Meskipun ada beberapa keraguan, tetapi Ye Chen masih berniat untuk mencoba. Jika itu benar-benar berguna baginya, itu juga merupakan hal yang baik. Ye Chen membuka botol giok, yang berisi darah merah tua, tetapi itu sama sekali tidak berdarah, tanpa 7 ekor. Ye Chen menelan darahnya, dan dalam sekejap sebuah kekuatan mulai menyebar di dalam tubuhnya, seperti seekor binatang buas, dan itu benar-benar menghancurkan organ dalam dan organ dalamnya. Ye Chen segera mengoperasikan Xianli dan menekan kekuatan ini. Kekuatan ini memasuki saluran tubuhnya, seperti banjir, menyapu, di mana saluran tersebut meluas. Karena Ye Chen berlatih Jiushuan Jinsen Jue, tidak banyak kotoran di tubuhnya. Di bawah baptisan aliran deras ini, Ye Chen banyak terhanyut, yang membuat meridian di tubuhnya lebih murni. Ye Chen dapat melihat bahwa permukaan tubuhnya telah mengalir keluar dari lapisan tanah hitam, yang mengeluarkan bau amis, menjijikkan. Ini benar-benar berguna, sepertinya bisa digunakan beberapa kali lagi untuk menghilangkan kotoran dalam tubuh. Dengan cara ini, lebih banyak ki abadi yang akan diserap. Ye Chen mengangguk puas. Dengan terus-menerus mengeluarkan kotoran dalam meridian tubuh, seluruh tubuh Ye Chen menjadi sangat mencurigakan. Setelah beberapa saat, gerakan dan keheningan dalam tubuh berhenti, dan Ye Chen merasa nyaman di sekujur tubuh. Ye Chen keluar dari gua, pergi mandi, seluruh tubuhnya bersih dari kotoran, tetapi juga merasakan seluruh tubuhnya sangat ringan. Jika kamu datang sedikit demi sedikit, mungkin akan lebih baik. Ye Chen berkata pada dirinya sendiri, lalu dia kembali ke gua dan terus berlatih. Di halaman gerbang Tiansu, Yin He sedang berlatih kaligrafi di sebuah ruang belajar. Wang Lu masuk ke ruangan dan menundukkan tangannya dan berkata,
kakak senior, Ye Chen telah menyelesaikan jilid pertama Sutra Tiansu, dan sekarang dia telah mendapatkan jilid kedua. Tangan Yin He berhenti. Karena sedikit goncangan tadi, seluruh karakter dan bahkan seluruh karakter sama sekali tidak berguna. Kamu bilang Ye Chen sudah selesai berlatih jilid pertama Tiansu Jing. Yin He merasa ada yang salah dengar dan bertanya. Ya, kata Wang. Wajah Yin He menjadi jelek. Kamu tahu, butuh waktu hampir sebulan baginya untuk berlatih jilid pertama Tiansu Jing, yang merupakan kecepatan yang mengerikan. Namun, Ye Chen hanya menghabiskan waktu setengah bulan lebih awal darinya. Bukankah ini lebih mengerikan? Yin He merasa bahwa keberadaan Ye Chen adalah ancaman besar, mengancam posisinya di gerbang Tiansu. Terlebih lagi, Ye Chen Yuan tidak hanya sesederhana yang dia kira, tetapi juga dapat menyelesaikan jilid pertama, Tiansu Jing, dalam waktu yang singkat, yang pasti akan lebih giat dikultivasikan oleh seluruh klan. Meskipun Ye Chen tidak sehebat yang diizinkan masuk ke wilayah sekarang, Yin He memiliki perasaan bahwa Ye Chen mungkin akan menyusulnya dalam waktu singkat, melampauinya selangkah demi selangkah dan merebut posisinya saat ini. Aku tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Aku adalah yang pertama di Tiansumen dan bahkan rumah besar Tianan. Hati Yin He tampaknya menjadi gila, histeris. Jabatannya yang akhirnya diperolehnya, tidak akan pernah bisa diambil perlahan oleh seorang pria yang baru saja datang ke gerbang Tiansu. Wang Lu, bantu aku melakukan satu hal. Jika berhasil, aku akan menaikkan levelmu 3 tingkat berturut-turut. Yin He tampaknya telah membuat keputusan besar di dalam hatinya dan menatap Wang Lu dengan sangat serius. Wang Lu melihat warna gila di mata Yin He. Meskipun Yin He belum mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu, Wang Lu samar-samar merasa sedikit tidak enak. Kakak senior, tolong beritahu aku. Pada saat ini, Wang Lu tidak banyak berpikir. Terlebih lagi, janji Yin He lebih menarik. Jika dia naik 3 tingkat berturut-turut, bukankah benar bahwa dia telah mencapai tingkat ke-9 dari keabadian sejati? Itu benar-benar sebanding dengan murid-murid utama lainnya. Begitu kekuatannya meningkat, status gerbang Tiansu secara alami akan meningkat. Oleh karena itu, Wang Lu tidak punya alasan untuk menolak. Yin He memberi isyarat kepada Wang Lu, menunjukkan bahwa Wang Lu dekat dengannya. Wang Lu banyak berjalan masuk. Yin He membisikkan sesuatu di telinga Wang Lu. Mata Wang Lu tiba-tiba mengecil, yang membuatnya merasa sangat terkejut. Kakak seperguruan, ini benar. Wang Lu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Yin He berkata dengan ekspresi ringan, kamu sudah tahu rahasianya sekarang. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku tidak akan pernah membocorkan rahasianya. Setelah selesai, kamu akan naik 3 tingkat berturut-turut. Pada saat itu, posisimu di gerbang Tiansu tidak akan sama seperti sekarang. Wajah Wang Lu pucat. Dia tidak bersemangat untuk dipromosikan ke 3 tingkat. Beberapa hanya gugup. Dia menatap Yin He, yang memiliki senyum tipis di mulutnya. Senyumnya sedikit dingin. Dia tidak berani menolak. Kalau tidak, nama panggilannya akan diceritakan di sini hari ini. Namun, masalah ini tidak akan semudah itu. Jika diketahui oleh sesepuh dan sesepuh hukum pidana, itu akan benar-benar selesai. Wang Lu masih penuh dengan kekhawatiran. Yin He berkata sambil tersenyum, selama kamu melakukannya dengan bersih, tidak ada yang akan mencurigaimu. Tanpa bukti, bagaimana sesepuh hukum pidana bisa membawamu? Wang Lu masih ragu-ragu. Masalah ini bukan masalah sepele. Jika dia mulai menyerang murid biasa, itu bukan apa-apa, tetapi Ye Chen, yang berbeda. Pada saat ini, Wang Lu berada dalam dilema. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Yin He menatap Wang Lu, masih ragu-ragu dan mendengus, apakah kamu punya pilihan sekarang? Jika ya, maka kamu akan menjadi tangan kananku, dan kamu harus berpikir jernih. Wang Lu mendengarkan kata-kata Yin He, ragu-ragu sejenak, di mata Dun Taim ada sekumpulan api yang menyala-nyala. Baiklah, aku akan pergi. Wang Lu menggertakkan giginya, dengan rasa kehancuran di matanya. Senyum Yin He menjadi hangat dan berkata, baiklah, aku menunggu kabar baikmu. Kalau begitu, ini adalah langkah pertamamu menuju kesuksesan dan kejayaan. Nenek, kekayaan dalam bahaya. Bagaimanapun, tidak ada pilihan. Lebih baik berusaha sekuat tenaga. Wang Lu meraung dalam hatinya. Yin He melihat ekspresi Wang Lu, dan seringai tak terlihat keluar dari mulutnya. Kakak seperguruan, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan? Wang Lu sekali lagi mengkonfirmasi pertanyaan itu. Alis Yin He menunjukkan sedikit ketidaksenangan dan berkata, apa? Kamu tidak percaya padaku? Wang Lu marah ketika melihat Yin He, dan dengan cepat menjelaskan, tidak, hanya saja masalah ini tidak sepele, ini terkait dengan hidupku, jadi aku harus memperhatikannya. Tidak bisakah kamu melakukannya dengan kekuatanmu? Jangan khawatir, ini milikmu. Ini semua milikmu. Yin He menepuk bahu Wang Lu dan berkata dengan senyum lembut. Setelah Wang Lu mendapatkan janji dari Yin He, dia juga teguh dalam hatinya. Jika dia mengikuti kultivasi normal dan cara normal, pasti akan membutuhkan 1 atau 2 tahun lagi baginya untuk dipromosikan ke lantai 9 Zhenxian. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk dipromosikan 3 tingkat berturut-turut, dia akan dapat menikmati manfaat dari status yang berbeda 1 atau 2 tahun lebih awal.
Dia juga sangat yakin dalam hatinya, dengan kekuatannya, masalah ini tentu tidak salah, selama waktunya untuk menangani dengan bersih, tidak meninggalkan bukti apapun, sama sekali tidak ada masalah. Kakak senior, tunggu kabar baikku. Tatapan mata Wang Lu penuh dengan niat membunuh, dia menundukkan tangannya dan bergegas pergi. Yin He menatap kepergian Wang Lu, lalu sekali lagi tersenyum dingin, menyiratkan niat membunuh. Di Gua Ye Chen duduk di samping mata air abadi dengan lutut bersilang. Mata air abadi itu sangat tebal. Bahkan jika Ye Chen menyerapnya dengan gila-gilaan, ia dapat menyerap lebih dari setengah tahun. Ini tidak sebanding dengan mata air abadi di Gunung Qingcheng. Meskipun Tiansu Jing milik Sekte Tiansu relatif sederhana bagi Ye Chen, bagaimanapun juga itu tetaplah kitab suci abadi. Setelah kultivasi tingkat pertama, Ye Chen sudah merasakan bahwa napasnya memiliki tanda-tanda untuk menerobos. Dengan tanda seperti itu, Ye Chen secara alami ingin mengimbangi dirinya sendiri, jadi ketika ia mencoba yang terbaik, Ki abadi berubah menjadi cairan abadi dan diserap oleh Ye Chen secara terus-menerus. Sejumlah besar cairan abadi diserap oleh Ye Chen, dan napas Ye Chen terus meningkat, terus mendekati titik kritis, dan akhirnya, boom, sekali, meledak sepenuhnya. Kekuatan yang kuat keluar dari tubuh, Ye Chen merasa nyaman dan tak tertandingi. Merasakan peningkatan kekuatan, Ye Chen sangat menikmati perasaan ini. Ada 5 lapisan abadi sejati. Jika kita menerobos dengan kecepatan ini, diperkirakan dalam 1 tahun atau lebih, kita akan dapat menerobos ke Tianxian. Dengan napas dalam-dalam di wajahnya. Setelah itu, Ye Chen tidak meninggalkan gua selama beberapa hari. Dia telah berlatih volume kedua Tiansu Jing di gua. Dia ingin memecahkan rekor latihan Yin He lagi. Dalam beberapa hari ini, Wang Lu melewati gua Ye Chen dari waktu ke waktu, yang tampaknya mengamati gerakan Ye Chen. Sudah beberapa hari, tidak mungkin terus seperti ini. Kita harus mencari cara untuk membiarkan Ye Chen keluar dari gua. Lebih baik meninggalkan gerbang Tiansu. Kalau tidak, bagaimana caranya? Wang Lu memikirkannya tidak jauh dari gua Ye Chen. Namun, untuk sementara, dia tidak dapat memikirkan cara yang baik. Untuk saat ini, dia harus menunggu dan memikirkan cara. Namun, sepertinya Tuhan sedang menjaganya. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, Ye Chen benar-benar keluar dari gua, lalu berdiri di gerbang gua dan meregangkan tubuhnya dengan wajah yang menyenangkan. Begitu mata Wang Lu berbinar, sebuah ide bagus tiba-tiba muncul di benaknya, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Adik Ye, Wang Lu datang ke gua Ye Chen dan memanggil dengan senyum di wajahnya. Ye Chen melihat Wang Lu, tetapi ada beberapa perbedaan di hatinya. Dia merasa bahwa Wang Lu sedang menunggunya keluar. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, saudara senior Wang? Ye Chen menjawab dengan ringan. Wang Lu berkata sambil tersenyum, Kakak Ye, terakhir kali kamu disakiti, kamu ingin menebusnya. Jadi aku ingin mengundangmu minum. Aku harap kamu bisa menghargai aku. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Apakah Wang Lu tipe orang yang bisa memperbaiki kesalahannya? Terlebih lagi, dia begitu sopan kepada pendatang baru. Ada yang salah dengan itu. Wang Lu adalah orangnya Yin He. Jika Yin He ingin berurusan dengannya, Wang Lu tidak akan terlalu dekat dengannya. Bisakah kamu mengatakan bahwa Yin He tidak ingin berurusan denganku sekarang? Apakah ini sinyal yang baik dari Yin He? Baru saja membuat kesimpulan seperti itu, Ye Chen segera menyangkal bahwa Yin He jelas bukan orang seperti itu, jadi apa maksud Wang Lu? Sama-sama, kakak senior Wang juga demi keluarga. Aku sudah lupa terakhir kali. Ye Chen berkata sambil tersenyum tipis. Jangan menghargai aku, kakak Ye, kata Wang Lu dengan wajah serius. Ye Chen tertegun sejenak, dalam hati berpikir diam-diam, apa yang ingin dilakukan Wang Lu pada akhirnya. Baiklah, mari kita lihat apa yang sedang dilakukan orang itu. Karena kakak senior Wang diundang dengan sangat ramah, jika aku tidak mau pergi, aku benar-benar minta maaf. Lebih baik aku menuruti perintah daripada menghormati. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Wang Lu menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, aku tahu ada restoran di Sucheng. Anggurnya adalah yang terbaik, ayo kita pergi ke sana dan mabuk-mabukan. Ye Chen menyerahkan nyawanya untuk menemani pria itu. Ye Chen melihat ekspresi Wang Lu secara keseluruhan, lalu tersenyum tanpa suara. Mereka berdua turun gunung dan meninggalkan gerbang Tiansu menuju Sucheng. Setelah meninggalkan gerbang Tiansu, kewaspadaan waktu Ye Chen telah meningkat pesat, dan setelah dia semakin jauh dari gerbang Tiansu, dia jelas merasakan bahwa senyum Wang Lu telah berubah, dan ada sedikit keanehan yang tak terlihat dalam senyum itu. Adik seperguruan Ye, aku khawatir anggur di kota kosong tidak bisa diminum. Jika kamu ingin meminumnya, aku akan membelikanmu beberapa toples dan membiarkanmu minum secukupnya. Wang Lu menoleh untuk melihat Ye Chen, ekspresinya menjadi ganas dan senyumnya menjadi suram. Ye Chen masih berpura-pura tidak mengerti, apa maksud kakak seperguruan Wang dengan ini. Wang Lu, dengan rasa hancur di matanya, berkata, apa maksudmu? Maksudku, membiarkanmu minum di neraka. Apakah kamu akan membunuhku? Ye Chen masih berpura-pura terkejut dan tidak percaya. Hati Wang Lu penuh dengan rasa puas diri dan jijik. Ye Chen seperti ini. Pada saat ini, dia bahkan mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu.
Aku tidak bisa disalahkan. Aku tidak ingin membunuhmu. Salahkan dirimu sendiri. Wang Lu berkata, seluruh tubuh kekuatan abadi menyembur keluar. Dia tidak ingin ada perubahan. Harus keluar semua. Harus melakukan pukulan. Harus membunuh. Ye Chen berkata, karena kamu ingin membunuhku, kamu harus membiarkanku mati. Mengerti. Wang Lu berkata, orang-orang akan mati. Jadi tidak perlu tahu lebih banyak lagi. Wang Lu menjalankan Xian Li dan bergegas langsung ke Ye Chen. Cahaya dingin yang tajam melintas di mata Ye Chen, dan seluruh napas orang itu berubah dan menjadi dingin. Wang Lu, apakah kamu pikir aku tidak tahu siapa yang ingin kamu membunuhku? Tetapi kamu ingin membunuhku. Ye Chen menunjukkan seringai menghina, kekuatan abadi melonjak, kekuatan 5 lapisan abadi sejati semuanya meledak. Lantai kelima Zhenxian juga ingin melarikan diri dari tanganku. Kamu hanya angan-angan. Wang Lu bersenandung. Siapa yang bilang aku akan melarikan diri? Aku tidak akan minum di dunia bawah hari ini. Di mata Ye Chen, niat membunuh yang sama bergulir, hukum jalan kaisar bergegas keluar, kekuatan abadi melonjak, tinju menghantam Wang Lu untuk membunuh masa lalu. Kekuatan dahsyat itu melonjak, jauh melampaui kekuatan 5 lapisan keabadian sejati. Terlebih lagi, kekuatan ini datang dengan ganas dan cepat, yang benar-benar melampaui harapan Wang Lu. Wang Lu Ton sedikit panik, untungnya, dia tidak menganggapnya enteng di awal. Ledakan, keduanya saling bertabrakan, dan napas yang kuat keluar. Tubuh Wang Lu terguncang ke belakang dan keluar. Tubuh Ye Chen stabil seperti gunung Tai. Pada saat ini, Wang Lu agak konyol. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa seorang abadi sejati dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan sehingga dia dapat menekan lantai ke-6 dari seorang abadi sejati. Masalahnya telah sampai pada titik ini, Wang Lu tidak punya pilihan lain. Bahkan jika Ye Chen luar biasa, dia harus membunuhnya, jika tidak, dia akan hancur. Wang Lu menghunus pedang panjangnya. Cahaya pedang bersinar di mana-mana. Dia tidak ragu untuk membelah pedangnya ke Ye Chen. Pedang ini mengumpulkan semua kekuatan Wang Lu, dan dia hampir menaruh semua telurnya dalam satu keranjang. Ye Chen meremehkan dan bersenandung pelan, kekuatan seperti itu juga ingin membunuhku. Yin He benar-benar seekor babi. Dia ingin menyingkirkanku tanpa bertanya tentang kekuatanku terlebih dahulu. Setelah itu, Ye Chen masih tidak menggunakan senjata apapun, tetapi seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas, dan napas yang lebih mengerikan turun, seperti raja di dunia, dan menjadi tak terkalahkan. Ledakan, Ye Chen menghancurkan pedang dengan tinjunya, yang membuatnya bertarung melawan Wang Lu. Wajah Wang Lu berubah drastis, dan dia ingin mundur, tetapi kecepatan Ye Chen terlalu cepat untuk menghindar. Ledakan, tanda seru, Ye Chen memukul dada Wang Lu dengan pukulan, dan tubuh Wang Lu terbang keluar, menyemburkan seteguk besar darah, dan dadanya ambruk. Pada saat ini, Wang Lu menatap Ye Chen dengan tak percaya, melihat Ye Chen mendekatinya selangkah demi selangkah. Hati Wang Lu mulai putus asa, dan dia memiliki perasaan putus asa. Ingin hidup, Ye Chen berjongkok dan menatap Wang Lu Dao, yang pucat dan putus asa di matanya. Ketika Wang Lu mendengar kata-kata Ye Chen, secercah harapan kembali muncul di matanya yang putus asa. Namun, melihat mata Ye Chen yang cerdik, Wang Lu tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Namun, ada cara untuk hidup di depannya, dan dia pasti akan memperjuangkannya. Apa maksudmu? Wang Lu menatap Ye Chen Dao. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa Yin He yang mengarahkan semua ini. Kamu hanyalah orang miskin. Wang Lu tertegun sejenak. Ye Chen melihat ekspresinya dan tertawa lagi. Dia melanjutkan, aku tahu bahwa Yin He pasti telah menjanjikan sesuatu kepadamu. Jika tidak, kamu tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk membunuhku. Kamu tahu, aku seperti harta karun di mata para tetua. Bahkan di seluruh gerbang Tiansu, itu sangat penting. Jika sesuatu terjadi padaku, beberapa orang besar di gerbang Tiansu akan marah. Jika aku menemukanmu, kamu akan dikutuk. Risiko seperti ini tidak terlalu besar. Dengan kemampuanmu, bahkan jika kita pernah berkonflik sebelumnya, kau tidak akan berani membunuhku. Jadi, itu pasti atas perintah Yin He. Petik 2. Sudah ku bilang sebelumnya, jika gerbang Tiansu tahu kau membunuhku, kau akan dibunuh. Tentu saja, kau tidak sabar untuk ditemukan oleh orang-orang Tiansu, karena sebelum ini, kau pasti sudah dibunuh oleh Yin He. Apa kau pikir Yin He akan menepati janjinya jika kau membunuhku? Kau naif sekali. Hal seperti itu, bagaimana Yin He bisa meninggalkan masalah tersembunyi, kecuali dia benar-benar babi. Ketika Wang Lu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia memikirkan dengan saksama kata-kata Ye Chen dan merasa itu sangat masuk akal. Jika masalah itu ditemukan oleh tetua dan yang lainnya, dia pasti akan mengaku begitu ketahuan, dan kemudian Yin He, dalangnya, akan dipublikasikan. Bagaimana jika kau mati? Bahkan jika ketahuan, bagaimana? Siapa yang akan mencurigai Yin He? Bahkan jika dia mencurigai Yin He, bagaimana jika tidak ada bukti? Terlebih lagi, posisi Ye Chen di Tiansumen tidak biasa. Jika ingin memindahkan Yin He, Anda tidak bisa hanya mengandalkan keraguan. Mungkin kita bisa memperlakukan murid lain seperti ini, tetapi kita tidak bisa memperlakukan Yin He. Ye Chen menatap Wang Lu dan telah mengetahuinya dengan jelas. Kemarahannya juga muncul di matanya, dan pipinya menggembung.
Jadi, apakah Anda membunuhku atau tidak, Anda akan mati. Ye Chen menatap Wang Lu sambil tersenyum. Wang Lu menatap Ye Chen dan mendengarkan analisis Ye Chen dengan saksama sehingga dia bertanya, apa maksudmu? Bagaimana Anda membuat saya tetap hidup? Jika saya tidak membunuh Anda, saya tetap tidak bisa hidup. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Anda memberitahu masalah ini kepada Penatua Hukum Pidana, dan saya dapat memperlakukan Anda seolah-olah Anda tidak menyentuh saya. Memberitahu Penatua Hukum Pidana. Apakah itu tidak apa-apa? Wang Lu berkata dengan curiga. Ye Chen berkata, kamu hanya tahu apa yang ingin kamu lakukan untuk membunuhku. Yin He tahu. Sekarang aku tahu. Aku tidak bisa menjadi saksi, kan? Yin He mudah digigit, dan jika kamu ingin hidup, rahasianya tidak bisa dirahasiakan. Apakah kamu mengerti? Wang Lu mengangguk samar, dan Ye Chen melanjutkan, selama kamu memberitahu tetua hukum pidana, tidak peduli bagaimana tetua hukum pidana menanganinya, Yin He tidak akan berani menyentuhmu. Begitu kamu melakukan sesuatu padamu, jika kamu menghilang, Yin He akan menjadi tersangka utama dalam masalah ini. Bahkan jika Yin He tidak dihukum, itu akan menyebabkan segala macam masalah yang tidak jelas saat itu. Petik 2. Aku tidak berpikir Yin He ingin seperti ini, jadi kamu masih bisa hidup seolah-olah itu tidak terjadi. Ketika Wang Lu mendengar ini, dia mengerti sepenuhnya. Selama berita itu dirilis dan orang lain mengetahuinya, Yin He dicurigai dan dia aman. Jika dia meninggal atau menghilang, dapat diduga bahwa Yin He membunuh orang. Ye Chen menatap Wang Lu dan sudah mendengarkannya, sudut mulutnya melengkung. Ye Chen juga membuat rencana lain. Dia tidak akan membantu orang yang ingin bunuh diri. Dia hanya ingin memuji Yin He dan tetua hukum pidana. Jika Yin He nekat membunuh Wang Lu, maka Yin He adalah orang yang kejam dan bodoh, dan balas dendam mungkin akan menyusul. Jika Yin He tidak membunuh Wang Lu, dan dia memiliki beberapa keraguan tentang hal itu menunjukkan bahwa Yin He masih seorang pria yang berhati-hati. Agak menarik untuk menghadapinya dengan cara ini. Mungkin ada variabel lain dalam hal ini, yaitu, tetua hukum pidana. Dia tidak tahu apakah dia dekat dengan Yin He atau benar-benar tidak memihak. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Mengenai kehidupan Wang Lu, itu tergantung pada kehidupan Wang Lu sendiri. Bagaimanapun, dia telah memberinya kesempatan untuk hidup. Jika dia bisa hidup, dia memiliki keputusan akhir. Kemudian, Wang Lu sangat berterima kasih kepada Ye Chen, dan berulang kali berterima kasih padanya. Ye Chen melambaikan tangannya sesuka hati, mengatakan bahwa dia tidak membutuhkannya. Kemudian dia pergi ke kota kosong sendirian. Wang Lu tidak terburu-buru untuk kembali ke gerbang Tianshu. Dia terluka sekarang. Jika dia pergi ke Penatua Hukum Pidana sekarang, apakah dia tidak akan mengungkapkan rahasianya? Oleh karena itu, Wang Lu menyembuhkan lukanya di luar selama 3 hari. Setelah menstabilkan napasnya, dia kembali ke gerbang Tianshu dan menemukan Penatua Hukum Pidana. Penatua Hukum Pidana mendengar kata-kata Wang Lu, tetapi wajahnya tidak berubah. Seluruh aula samping sunyi, membuat Wang Lu merasa sangat tertekan. Aula Hukum Pidana ini adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh banyak pengikut Tianshu. Jika mereka dipanggil ke sini oleh Penatua Hukum Pidana, sama sekali tidak ada hal yang baik. Jika Anda ingin keluar dari sini, Anda harus melepaskan selapis kulit. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tetua Hukum Pidana berkata dengan suara rendah, kau harus tahu bahwa jika kau memfitnah keluarga yang sama di hadapanku, kau akan disiksa. Aku tidak berani menipu. Wang Lu segera membungkuk dan berkata. Tetua Hukum Pidana itu menatap tajam ke arah Wang Lu. Wang Lu langsung merasa sedikit kesulitan bernapas. Aku tahu tentang itu. Turunlah. Tetua Hukum Pidana akhirnya berkata dengan suara rendah. Wang Lu diampuni dan segera keluar dari hatinya. Ketika dia meninggalkan aula hukum pidana, dia menyadari bahwa dia berkeringat deras. Namun, Wang Lu merasa lega, sehingga bahkan ketika dia menghadapi Yin He, dia memiliki tata letak yang lengkap. Jika kau Yin He ingin membunuhku, kau harus menanggung konsekuensi tertentu. Bahkan jika konsekuensi ini tidak menimbulkan ancaman besar bagimu, itu juga akan menjadi noda dalam hidupmu dan menyebabkan kredibilitasmu hilang. Bagi orang-orang seperti Yin He, yang paling ditakuti adalah ini. Ye Chen Mei Zizi dari kota virtual minum kembali, omong-omong dia membawa banyak anggur yang enak. Kali ini, Ye Chen tidak pergi berlatih, tetapi ingin melihat apa yang akan dilakukan Yin He selanjutnya. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kekuatan apapun di gerbang Tianshu sekarang. Jika dia bekerja sendiri, dia pasti akan lemah, dan tidak akan nyaman baginya untuk bertindak di masa depan. Misalnya, Yin He memiliki banyak murid untuk dipanggil. Banyak hal yang tidak dapat dia lakukan dapat dilakukan oleh orang lain. Dia yang melakukan hal-hal baik adalah dirinya sendiri, dan orang lain melakukan hal-hal buruk. Reputasinya masih ada. Ye Chen memikirkan 19 orang lainnya yang datang bersamanya. Dia membawa anggur yang enak ke halaman. Setelah memasuki halaman, Ye Chen bertemu Yang Yun. Kakak seperguruan Ye, bagaimana kamu bisa datang ke sini ketika kamu punya waktu? Yang Yun sangat terkejut untuk mengatakannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kemarilah dan lihatlah saudara-saudara. Ngomong-ngomong, aku membawa anggur untuk diminum bersama saudara-saudaraku.
Yang Yun mendengar bahwa ada anggur untuk diminum, dan Ye Chen datang untuk minum bersama mereka. Dia bersemangat dan berteriak, "Semuanya, keluarlah. Kakak senior Ye telah kembali, dan dia membawa anggur yang enak untuk dibagikan kepada kita." Dengan teriakan Yang Yun, dari ruangan itu tiba-tiba keluar selusin orang, dikelilingi. Orang-orang ini semua tahu bahwa Ye Chen telah sangat dihargai oleh Gerbang Tiansu, dan memiliki gua independennya sendiri, yang merupakan hal yang hebat di Gerbang Tiansu. Siapa yang tidak ingin memiliki gua di Gerbang Tiansu, bahkan jika itu bukan gua independen? Itu juga merupakan simbol identitas. Siapa yang bisa mendapatkan gua, yang mana yang bukan yang terbaik di antara para murid Sekte Tiansu dan tulang punggung Gerbang Tiansu di masa depan. Sekarang ketika Ye Chen kembali, mereka tentu ingin saling berbaikan. Di masa depan, mereka dapat membuka situasi di Gerbang Tiansu. Mereka tidak akan terlalu pasif atau diganggu. "Kamu di sini, kakak senior Ye." Semua orang yang hadir bersikap sopan. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, jangan bersikap seperti orang luar, datanglah hari ini untuk minum anggur, kita akan bersenang-senang." Kakak senior Ye telah mengatakan itu. Lebih baik mematuhi perintah daripada bersikap hormat. Mereka semua tertawa dan meletakkan beberapa meja dan kursi di halaman, lalu membuat beberapa minuman dan hidangan, dan meminumnya dengan sangat antusias. "Di sini, saya ingin bersulang untuk masa depan kita." Ye Chen mengangkatnya dengan senyum jujur. Bersulang, semua orang mengangkat gelas mereka serempak dan meminumnya dalam satu tegukan. "Kami memasuki Gerbang Tiansu bersama-sama. Kita tidak memiliki ketergantungan lain di sini, jadi kita harus bersatu dan saling mengandalkan." Ye Chen meletakkan gelasnya dan berkata. Semua orang menganggapnya masuk akal dan mengangguk tanda setuju. Terlebih lagi, Ye Chen mengatakan ini, yang membuktikan sikap Ye Chen. Jika terjadi sesuatu di masa depan, kita dapat mengandalkan Ye Chen. "Kakak seperguruan Ye, mulai sekarang, saudara-saudara akan mengikutimu. Jika ada sesuatu, kami tidak akan mengatakan, tidak," Yang Yun berkata dengan sungguh-sungguh. "Ya, kami akan mengikuti kakak seperguruan Ye di masa depan. Kami berharap kakak seperguruan Ye dapat membawa kami ke puncak dunia di Gerbang Tiansu." Murid lainnya tertawa. Ye Chen mengambil gelas anggur dengan tatapan serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Di masa depan, jika Ye memiliki tempat di Gerbang Tiansu, dia tidak akan pernah membiarkan saudara-saudaranya menderita sedikit penghinaan. Kemarilah dan keringkan cangkir ini." Keringkan, semua orang sangat gembira, dan mata mereka merah karena anggur dan kegembiraan.